Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Hari ini khotbah saya beri judul Iman yang terbalik. Apa saudara? Iman yang terbalik. Saudara, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu supranatural. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tidak kasat mata. Juga tidak bisa diraba dengan panca indera kita. Karena itu kita harus berhubungan dengan Allah melalui iman. Saudara, mari kita baca ayatnya. Ibrani pasal 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Katakan, amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, barang siapa mencari Allah, barang siapa ingin berhubungan dengan Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Saudara, kita hanya bisa berhubungan dengan Allah melalui iman. Tetapi ada satu jenis iman yang tidak boleh kita miliki, yaitu iman yang terbalik. Sesuai dengan judul khotbah saya hari ini, iman yang terbalik. Saudara, kalau kita punya iman yang terbalik, maka hal itu sangat berbahaya. Apa? Sangat berbahaya. Saudara, seperti apa iman yang terbalik itu? Pada siang hari ini saya akan bicara 3 hal yang perlu kita pahami tentang iman yang terbalik. Kita langsung masuk bagian yang pertama. Bahwa apa yang kita takuti justru bisa menyerang kita. Apa yang kita takutkan itu justru bisa menyerang kita. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ayub pasal 3 ayat 25. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya bacakan ulang. Ayub menuliskan, karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, kita tentu tahu bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang hidupnya saleh. Dan dia seorang yang kaya raya. Dia punya banyak sekali hewan ternak. Tapi pada suatu hari, iblis menyerang dia. Lembu sapinya dan keledai-keledainya yang sedang digembalakan oleh gembala-gembala Ayub di padang rumput. Tiba-tiba diserang oleh orang-orang Seba. Dirampas dan para penjaganya dibunuh. Hanya ada satu yang lolos dan lari melaporkan pada Ayub. Lalu kambing dombanya yang sedang digembalakan di padang rumput. Sekonyong-konyong api turun dari langit, memakan habis kambing domba itu. Dan penjaga-penjaganya, hanya satu yang lolos, melaporkan pada Ayub. Onta-onta Ayub, tiba-tiba yang sedang digembalakan, tiba-tiba diserbu dan dirampas oleh orang-orang Kasdim. Dan para penjaganya juga dibunuh, hanya satu yang lolos untuk melaporkan. Dan sekonyong-konyong angin kencang bertiup dari seberang padang. Melanda rumah di mana 10 orang anak Ayub sedang berpesta. Rumah itu roboh dan menimpa 10 anak Ayub sehingga mereka semua mati. Saudara, bukan hanya itu. Kemudian Ayub ditimpa oleh borok-borok yang sangat gatal. Sehingga Ayub harus mengambil pecahan beling untuk menggaruk-garuk boroknya yang sangat gatal. Ketiga orang sahabat Ayub datang menemui Ayub untuk menghibur dia. Lalu apa yang Ayub katakan? Seperti yang kita baca tadi. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ternyata Ayub itu dalam hatinya punya ketakutan. Kekhawatiran kalau harta bendanya akan lenyap. Dia juga punya kekhawatiran kalau keluarganya ditimpa malapetaka. Dan dia juga punya ketakutan kalau ada sakit penyakit menimpa dirinya. Tapi justru apa yang ditakutkan oleh Ayub
Itulah yang terjadi dalam hidupnya, yang dia alami. Saudara, ada istilah bahasa Inggris yang berbunyi self-fulfilled prophecy. Ramalan kita sendiri yang kita genapi sendiri. Self-fulfilled prophecy. Apa maksudnya? Kalau kita terus-menerus takut dan cemas kepada sesuatu, maka justru yang kita takutkan itu bisa menimpa kita. Ini mungkin hal baru bagi saudara, tapi saya percaya Tuhan suruh saya bagikan saat ini. Ketika kita akan sedang memasuki tahun 2019, di mana masalah makin banyak terjadi, goncangan makin banyak terjadi. Saudara perlu mengerti, apa yang kita takutkan, kita cemaskan, justru itu bisa terjadi menimpa diri kita sendiri. Karena ketakutan itu justru memberikan celah kepada iblis untuk masuk dan menyerang kita. Saudara, Tony Daud adalah seorang mantan dukun sakti, saudara. Tapi kemudian dia bertobat dan dia sekarang menjadi pengkhotbah. Dalam salah satu khotbahnya dia mengatakan bahwa ketakutan itu menjadi bahan bagi iblis untuk menyerang manusia. Ya, ini yang berkata Tony Daud, mantan seorang dukun yang biasa menyantet orang dan sebagainya. Dia bilang ketakutan itu justru menjadi jalan masuk, menjadi celah bagi iblis untuk menyerang manusia. Dia bilang orang yang takut, ketakutan, cemas, bingung, stres, itu mudah diserang oleh iblis. Mudah disantet, mudah diguna-guna, mudah dijatuhkan oleh iblis. Sebaliknya orang yang berani, itu tidak mudah diserang oleh iblis. Apa yang dikatakan Tony Daud itu, saya percaya itu benar. Kita pernah ngalamin sendiri di sini, saudara. Tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan kita. Ada seorang jemaat kita di tempat ini yang berprofesi sebagai driver Grab car, mobil online. Nah, kalau dia itu sedang menjalankan profesinya sebagai driver Grab car, istrinya sangat ketakutan. Istrinya selalu terus-menerus mendoakan dia, mendoakan suaminya. Bahkan sebentar-bentar telepon pada suaminya, ngecek apakah keadaan suaminya aman, tidak terjadi apa-apa. Karena si istri ini takut suaminya akan celaka. Tahukah saudara, ternyata apa yang ditakutkan istrinya itu benar-benar terjadi. Pada suatu malam ketika dia sedang mengantarkan penumpang ke lewat tempat yang sunyi, dia dirampok oleh penumpangnya, lalu dibunuh dan mayatnya dilempar ke tempat yang sunyi. Ketika istrinya menemui saya di kantor saya di bawah, melaporkan hal tersebut, saya terus terang tidak punya jawaban. Kenapa itu terjadi? Padahal istrinya ini sungguh-sungguh mendoakan suaminya. Sungguh-sungguh kalau suaminya sedang bertugas didoakan sungguh-sungguh. Diteleponin terus, bahkan dia klaim, Mazmur pasal 91 diklaim. Tapi ternyata apa yang ditakutkan oleh si istri, itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Suaminya dirampok dan dibunuh. Waktu itu saya tidak ngerti, saudara, apa jawabannya, mengapa begitu. Saya hanya bisa mendoakan si istri, supaya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan sendiri. Tapi setelah itu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa? Why Lord? Kenapa Tuhan terjadi seperti itu? Didoakan kok malah justru celaka. Lalu Tuhan memberikan saya pengertian yang sekarang hari ini saya khotbahkan. Sebetulnya khotbah saya ini sudah saya susun 8 bulan yang lalu. Tapi pada waktu itu saya tidak tergerak, saudara, untuk menyampaikan pada saudara. Tapi beberapa hari yang lalu, ketika saya mau menyiapkan khotbah,
Tiba-tiba Tuhan ingatkan pada khotbah saya yang sudah saya susun 8 bulan yang lalu. Jadi saya ambil, hanya saya beri tambahan sedikit-sedikit, saudara. Ternyata saya percaya itu memang waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Agar firman ini dibagikan pada saudara. Justru di awal tahun 2019. Dan itu benar, saudara. Sebelum hari ini saya mulai khotbahkan hal ini, sudah ada 2 orang datang pada saya, konseling. Dan mereka mengatakan, kami ini sangat ketakutan karena sesuatu hal. Kami gemetar, sampai nggak bisa tidur, makan rasanya tidak enak, jantung berdebar-debar. Saya katakan pada mereka, kalau gitu, nanti hari Minggu, dengarkan khotbah saya di GBI Kamboja. Saya akan jelaskan apa yang Tuhan jelaskan pada saya, kenapa itu terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Saudara yang kekasih, sekali lagi, ketakutan itu justru memberi celah kepada iblis untuk menyerang kita. Seharusnya kita harus berani, saudara. Karena kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita baca ayatnya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Rasul Yohanes mengatakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh apa itu? Roh dengan R besar? Roh Allah, Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus dalam hatinya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Roh Kudus dalam saya lebih besar dari roh di dunia ini. Karena itu jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Saudara, ada seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya pendeta Smith Wigglesworth. Ini hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, saudara. Pendeta ini diketahui membangkitkan sedikitnya 23 orang mati. Termasuk istrinya sendiri. Wah, kalau baca riwayatnya luar biasa, saudara. Dahsyat. Nah, pada suatu hari ketika pendeta ini sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun. Dan dia lihat Lucifer, bapak iblis, itu ada dekat ranjangnya. Dengan sikap seperti mau mengancam. Saudara tahu apa yang dilakukan pendeta Smith? Dia hanya ngomong gini, oh cuma lo, terus ditinggal tidur lagi. Oh cuma lo, terus ditinggal tidur lagi. Saudara, saya bisa bayangkan betapa gondoknya. Ya. Lucifer, ini bapak iblis loh saudara, bukan setan biasa. Cuma dicuekin, kenapa? Karena Smith tahu bahwa Roh Kudus yang ada dalam dia itu jauh lebih besar daripada Lucifer. Ya, Lucifer tidak akan bisa menjamah Smith yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya pernah mengalami peristiwa yang agak mirip, saudara. Biarpun yang datang pada saya bukan Lucifer, ya, cuma anak buahnya. Oh, ini kejadian benar, saudara. Saksinya banyak. Yang masih hidup di sini bisa ditanyakan. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya baru pindah ke rumah yang baru, bersama dengan keluarga saya, pada suatu malam saya terbangun, saudara. Karena mendengar ada suara ketukan di kepala ranjang saya. Tok, 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 tok. Wah, saya tahu, ini pasti setan ini. Bangsa genderuwo, bangsa kuntilanak ini. Tapi saya mau doa peperangan, itu tengah malam buta, saudara, atau pagi-pagi buta, saya nggak lihat jamnya. Nah, istri saya tidur di samping, saudara. Kalau saya tengking dalam nama Yesus kan teriak-teriak, pasti istri saya bangun kaget. Ya. Jadi saya ingat pada pendeta Smith, oh cuma lu. Jadi saya juga begitu, cuma lu. Saya tidur lagi, saudara. Ya saya tidak hiraukan dan suara itu hilang. Tapi setan tambah godok, saudara. Berapa hari kemudian saya sedang bersaat teduh jam 3:30 pagi di kamar doa saya. Itu di sebelah kamar tidur saya. Ketika saya sedang menyembah Tuhan,
dalam bahasa roh, tiba-tiba meja kerja saya digebrak, berat. Saya melek, lihat nggak ada siapa-siapa. Lalu saya berpikir lagi, saya ini setengah 4 pagi, kalau saya doa peperangan, teriak-teriak istri saya pasti kaget, saudara. Pasti, wah jadi bisa, pasti kan kaget kan teriak-teriak begitu kan. Juga bisa membangunkan tetangga juga. Jadi saya berpikir, cuma lu. Jadi saya terus menyembah Tuhan dalam bahasa roh, saya tidak hiraukan itu, saya nggak takut juga, saudara. Dan hilang, saudara. Tapi iblis tambah ngodok lagi. Ya, di belakang rumah saya ada kamar mandi. Di depan kamar mandi itu ada kaca cermin. Setiap pagi di kaca cermin itu ada bekas tempelan 5 jari. Itu dihapus, dibersihkan. Besoknya muncul lagi. Berkali-kali bahkan akhirnya ujung cermin itu pecah, saudara. Dan jatuh ke tanah. Tapi saya berpikir, cuma alu lah. Saya biarin aja. Tapi karena dibiarin, setannya ini tambah gondok lagi. Nah, pada suatu hari ketika anak saya Billy bersama temannya ada di ruang tamu. Di bagian belakang ada asisten rumah tangga, ya Mbak Debbie, itu sedang mensetrika pakaian. Tiba-tiba pintu dari bagian belakang rumah masuk ke dalam rumah, itu ada yang dibuka. Lalu terdengar suara langkah masuk ke dalam rumah. Ketika Billy lihat, nggak ada orang sama sekali. Jadi dia berpikir, mungkin Mbak Debbie nih masuk. Jadi dia pergi ke belakang, tanya, Mbak Debbie, tadi Mbak Debbie buka pintu masuk ke dalam rumah ya. Mbak Debbie bilang, enggak, saya memang dengar, dia bilang. Saya kira Mas Billy yang buka pintu dan jalan. Wah, kalau ketika saya dilaporin begitu, saya pikir ini setannya sudah ngelunjak ini. Jam 11 siang, saudara, siang hari bolong, berani nakut-nakuti. Ini kan sudah kelewatan. Jadi saya ambil putusan, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya panggil Kopassus, Komando Pasukan Khusus, yaitu Pak Yan Ce Lehitu, ya, kepala pendoa kita, ditambah dengan Pak Riki Momongan, juga pendoa. Saya minta mereka datang ke rumah saya, bawa shofar. Mereka tiup shofar di setiap ruangan di rumah saya, lalu mengolesi dengan minyak urapan. Sejak itu setannya hilang, tidak ada lagi. Tapi setan ini bandel, lari ke belakang rumah. Di belakang rumah saya itu ada menara doa lama yang dipakai untuk kamar penjaga menara pria, penjaga menara wanita. Jadi malam hari itu, saudara, setelah setannya diusir dari rumah saya, jam 3 pagi, setannya muncul di kamar penjaga doa pria. Yang sedang tidur itu saudara Ronald, ini tadi, WL. Ini orangnya bisa dipanggil ke sini. Ronald Lauli. Malam-malam jam 3 pagi, saudara, di pintu kamar penjaga menara pria itu muncul 5 jari. Bekas 5 jari nempel di pintu kamar penjaga pria. Jadi Ronald dengan temannya langsung pagi-pagi, dalam nama Yesus teriak-teriak, mengusir setan. Akhirnya setannya kabur. Saudara yang mau saya katakan, roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Saudara, kalau kita mengusir setan, setannya pasti kabur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, kita kembali kepada Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, di situ kata yang kutakutkan saya beri garis bawah. Ayub berkata, yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Tapi sekarang kita lihat Alkitab bahasa Inggris, King James Version. For the thing which I greatly feared is come upon me. Hal yang sangat kutakuti, itu yang datang menimpa saya. Jadi kalau bahasa Indonesia cuma sebab yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Tapi dalam bahasa Inggris, yang sangat kutakuti, itu yang menimpa aku. Ada kata sangat kutakuti. Sekarang kita lihat bahasa Ibraninya. I greatly feared, yang sangat kutakuti, itu bahasa Ibraninya adalah pakat. Apa saudara? Pakat. Pakat itu artinya teror yang sangat menakutkan, yang membuat orang gemetar. Jadi pakat, hal yang sangat ditakutkan oleh Ayub,
Itu adalah seperti teror yang sangat menakutkan. Yang membuat orang gemetar. Karena itu, saudara, berhati-hatilah dengan apa yang kita takuti, dengan apa yang kita cemaskan, yang membuat kita gemetar, yang membuat kita berdebar-debar, membuat kita sukar tidur, membuat kita tidak enak makan dan seterusnya. Karena hal itu justru bisa menjadi jalan masuk bagi iblis untuk menyerang kita. Do you understand? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita takut? Semua orang pernah takut. Benar atau benar? Ya, tidak ada orang yang tidak takut. Suatu ketika orang itu takut. Tapi kalau kita takut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, datanglah di kaki Tuhan dalam doa dan serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Kalau kita takut, kita harus datang di kaki Tuhan dalam doa dan menyerahkan kekhawatiran kita padanya. Jangan dipikirin terus, jangan direnungkan terus. Ini membuat kita makin parah, saudara. Dan membuka jalan bagi iblis untuk menyerang kita. Kalau kita takut, datang di kaki Tuhan. Serahkan persoalan saudara, masalah saudara, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara kepada Tuhan. Yesus berfirman, mari kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan kita pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Tapi jangan diserahkan, diambil lagi. Ya, tetap takut, jangan saudara. Kalau kita percaya Tuhan, serahkan saja. Tuhan, sudahlah ini Tuhan. Aku tidak sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Aku serahkan masalahku di kakimu. Do you understand? Yang kedua, mohon kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan untuk masalah kita. Tuhan bisa lakukan segala perkara, saudara. Mohon kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Dan ingatlah selalu bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang pertama-tama, ingat bahwa apa yang kita takuti, apa yang membuat kita gemetar, ketakutan, membuat kita cemas, tidak enak makan, tidak enak tidur, itu justru memberi jalan bagi iblis untuk menyerang kita. Karena itu, jangan takut. Karena roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, jangan memiliki iman yang negatif. Apa saudara? Jangan memiliki iman yang negatif. Mari kita baca ayatnya. Matius pasal 6, ayat 27 sampai 33. Mari kita baca, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga di dunia ini. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa tempat tinggalmu dan lain-lain. Jangan kamu khawatir. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu. Bapak kita tahu enggak kalau kita perlu semua itu? Tahu. Saudara, Bapak kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan.
Lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Tapi mereka dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihat bunga bakung di padang. Mereka tidak menenun, tidak menua, tidak memintal. Tapi Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang hari ini ada, besok layu dan dibuang ke dalam api. Tidakkah kamu jauh lebih besar daripada burung-burung dan bunga-bunga itu? Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Tetapi kata Yesus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah, the kingdom of God. Itu bicara tentang pemerintahan Allah. Saya sudah ajarkan sebelumnya. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, aku harus turun tahta dari hati kita. Dan kita jadikan Yesus sebagai Tuhan yang kita pertuan dan Raja yang memerintah hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-Mu adalah kebenaran, kata Tuhan. Saudara, mari kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan kita taat kepada perintah-perintahnya. Kalau itu kita lakukan, Tuhan Yesus berfirman, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan pada kita. Dan itu sudah saya alami. Saya berani bersaksi bahwa itu 1000% benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, orang yang khawatir, yang takut, yang cemas, itu adalah orang yang kurang percaya. Orang yang apa? Kurang percaya. Kenapa mereka takut, cemas, khawatir? Karena mereka kurang percaya kepada kuasa Allah. Saudara, kita mengenal ada 2 macam jenis iman. Pertama, iman yang positif. Yaitu iman yang berfokus kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Saya ulangi. Jenis iman yang pertama adalah iman yang positif. Iman yang fokusnya kepada Allah. Dan yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa saja. Firman Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Allah. Nothing is impossible for God. And nothing is impossible for man, woman who believe in God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Allah. Tapi jenis iman yang kedua adalah iman yang negatif. Atau saya memberi istilah sendiri iman yang terbalik. Yaitu iman yang berfokus pada diri sendiri. Kepada masalah yang mereka alami. Bukan berfokus pada Allah. Mungkin orang-orang ini juga berdoa pada Tuhan. Tapi mereka kurang percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka. Bahwa Allah bisa diandalkan. Saudara, ini iman yang negatif dan atau terbalik ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ketika terjadi masalah mereka fokusnya dari sendiri. Kemampuan mereka sendiri, kesanggupan mereka atau pertolongan dari sekitar mereka. Mereka juga fokus pada masalah mereka. Bukan pada Allah. Seolah-olah biarpun mereka tidak katakan. Seolah mereka percaya bahwa masalah yang mereka alami itu lebih besar daripada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi iman mereka pada masalah, saudara. Bukan kepada Tuhan. Ini sangat berbahaya. Saudara, ini sangat penting, saudara. Ini mungkin hal yang baru bagi kita semua. Iman yang terbalik. Kita justru percaya, lebih yakin akan masalah kita daripada kuasa Allah. Dan itu banyak, saudara. Saya kasih contoh yang simpel. Kalau kita dengar berita baik, Pak Yunus, itu ada orang yang mau kasih rumah Pak Yunus loh. Mau memberkati Pak Yunus dengan rumah. Biasanya, tanya,
Ah masa, kan gitu kan? Ah masa. Kurang yakin dulu. Tapi kalau dikasih tahu, jangan Pak Yunus lah. Pak Yunus ini imannya kuat. Pak Jonas, coba yang agak lain. Pak Jonas, itu Pak, keluarga Bapak tadi, maaf ini, mengalami kecelakaan Pak, meninggal dunia, langsung panik. Benar atau benar? Seperti itu saudara. Ya, ini hati-hati saudara. Ya, ini umum bagi kita semua. Ya. Kalau dikasih tahu yang berita baik, malah tidak yakin, kurang yakin. Tapi kalau berita jelek, wah malah langsung panik saudara. Percaya. Saudara hati-hati. Ya. Siapa yang mau tahun ini hidup berkemenangan dan seterusnya. Katakan kira-kira, miliki iman yang positif. Iman yang matanya tertuju pada Tuhan. Yang percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Hal negatif boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Ya, manusia ini suka dan duka silih berganti. Tapi kalau terjadi masalah yang negatif, yang berat, kita tetap yakin bahwa kita punya Allah yang sanggup mengatasi semua masalah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu jangan punya iman yang negatif, iman yang terbalik. Kita lanjutkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18c. Di sana dikatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Saya ulangi, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dalam bahasa Inggris King James Version, because fear had torment. Karena ketakutan itu memiliki siksaan. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara. Kalau kita ketakutan, maka iblis bisa menyerang kita dan menyiksa kita. Dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi sungguh benar, ketakutan itu mengandung hukuman. Ketakutan itu mempunyai siksaan. Kalau kita takut, itu memberi jalan masuk bagi iblis untuk menyiksa kita. Dengan sakit penyakit, dengan persoalan keluarga, dengan macam-macam. Karena kita sendiri membuka celah bagi iblis untuk menyiksa kita. Jadi, jangan miliki iman yang negatif. Katakan, jangan miliki iman yang negatif. Jangan miliki iman yang terbalik. Yang justru lebih percaya kepada berita yang jelek. Daripada percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi, pertanyaannya, iman seperti apakah yang harus kita miliki? Kita masuk bagian ketiga. Kita harus memiliki iman seperti imannya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mari kita baca dulu ayatnya. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kita tahu kisahnya. Pada suatu hari Raja Nebukadnezar dan tentaranya menyerbu kota Yerusalem. Menghancurkan kerajaan Yehuda, membunuh banyak orang dan menghancurkan bait Allah Salomo. Banyak orang yang mati dibunuh. Lalu sebagian dibawa dengan tertawan ke negeri Babel. Termasuk Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketiga pemuda bangsawan Israel, bangsawan Yehuda. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego diangkat menjadi pegawai istana Raja Nebukadnezar. Pada suatu hari Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Lalu dia memerintahkan kalau bunyi trompet terdengar, semua rakyat di negara Nebukadnezar harus menyembah patung emas itu. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego
tidak mau menyembah patung emas itu. Karena mereka tidak mau melanggar perintah Tuhan, jangan menyembah berhala. Karena itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap Raja Nebukadnezar, dilaporkan. Dan karena Raja Nebukadnezar sayang kepada ketiga orang pemuda Ibrani ini, dia masih memberi kesempatan sekali lagi. Sekali lagi kalau suara trompet terdengar, kalian harus sujud menyembah patung emas yang kudirikan. Tapi apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego? Seperti yang kita baca tadi. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini saya katakan sebagai iman yang sempurna. Apa saudara? Iman yang sempurna. Iman yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Mereka berkata, kami percaya Allah yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu, ya Raja Nebukadnezar, raja yang sangat berkuasa pada zaman itu. Tetapi seandainya tidak, seandainya karena sesuatu hal yang mungkin tidak dimengerti oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tidak menolong mereka, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini iman yang sempurna. Yang percaya 100% kepada Allah, bahwa Allah sanggup menolong mereka. Tapi seandainya tidak pun, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mereka tetap taat kepada perintah Tuhan untuk tidak menyembah berhala. Mereka tidak mau melanggar perintah Tuhan sekalipun nyawa taruhannya. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Iman yang sama pun dipunyai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia harus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketika pengawal bait Allah datang dengan membawa tongkat dan pentungan, membawa pedang, untuk menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata pada mereka, apakah sangkamu aku tidak bisa berseru pada Bapakku agar Bapa mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku? Bisa enggak? Sangat bisa. Bahkan saya berpikir enggak usah 12 pasukan malaikat lah, satu malaikat aja dikirim. Itu orang jahat itu dilibes semua. Saudara. Semua jadi abon semua. Saudara. Enggak ada yang selamat. Satu aja, enggak usah 12. Yesus tahu dengan pasti, beriman, bahwa kalau dia berseru pada Bapaknya, Bapaknya pasti menolong dia. 1000% menolong dia. Dia punya iman 1000% pada Bapaknya. Tetapi Yesus juga tahu, kalau dia lakukan itu, dia berseru minta tolong pada Bapa, Bapa pasti menolong dia. Tapi misi Bapa, agar Yesus mati disalib, agar darahnya menebus dosa usi dunia, itu akan gagal. Karena itu Yesus tidak berseru pada Bapaknya minta tolong. Tapi dia menyerahkan dirinya pada Bapa. Dia berserah 100% pada Bapa. Dan taat 100% pada Bapa. Sampai mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang kekasih, jadi milikilah iman yang sempurna. Katakan, miliki iman yang sempurna. Iman yang percaya 100% pada Allah, yang berserah 100% pada Allah, dan yang taat 100% pada Allah. Lalu apa hasilnya kalau kita punya iman yang sempurna? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diselamatkan dari dapur api. Ketika mereka berkata pada Nebukadnezar, kami tetap tidak akan menyembah
Kami yakin Allah yang kami sembah, kami puja, sanggup melepaskan kami dari dapur api dan dari tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah Dewa Tuanku dan tidak akan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Perkataan ini membuat Raja Nebukadnezar sangat-sangat murka. Lalu dia menyuruh dapur api dipanaskan dengan sangat-sangat panas. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego diikat dengan tali. Lalu tentara yang kuat-kuat mengangkat mereka dan melemparkan mereka dalam dapur api. Dan karena panasnya dapur api itu, tentara yang melemparkan mereka mati terbakar. Tapi begitu Sadrak, Mesak, Abednego terlempar dalam api, tali-tali yang membelenggu mereka semuanya terbakar habis. Tapi pakaian mereka, rambut mereka, tidak ada satupun yang terbakar. Bahkan di tengah-tengah nyala api, tampak orang yang ketiga. Yang dikatakan oleh Nebukadnezar seperti anak dewa. Itu Tuhan Yesus sendiri. Ada di tengah-tengah mereka. Lalu Nebukadnezar menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur api. Dan ketika mereka keluar, tidak ada bau hangus sedikit pun di dalam tubuh mereka. Mujizat yang luar biasa. Lalu Nebukadnezar berkata, mulai sekarang, kalau ada rakyat negeri ini berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan dipenggal-penggal. Rumah mereka akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Lalu Nebukadnezar mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego pada kedudukan yang lebih tinggi lagi. Itu hasil iman yang sempurna. Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan dari dapur api. Diangkat pada kedudukan yang lebih tinggi lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang sama terjadi pada Tuhan Yesus. Yang juga punya iman yang sempurna. Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Yaitu menebus dosa seisi dunia. Dan Tuhan Yesus dimuliakan. Dan memuliakan nama Bapa. Dituliskan dalam Alkitab. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi. Dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus dipermuliakan dan Allah Bapa dipermuliakan. Karena itu milikilah iman yang sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sampai ke bagian akhir khotbah ini, yaitu kesimpulan yang harus kita miliki, kita dapatkan dari khotbah ini. Kita baca ayat yang terakhir, Injil Matius pasal 8 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita tahu peristiwanya, ketika Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum, datang seorang perwira pasukan menemui Yesus. Dan memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Ketika Yesus mau pergi ke rumah perwira itu berkata, Tuan, aku tidak layak untuk menerima Tuan di rumahku. Tetapi ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Mendengar perkataan perwira itu, Yesus sangat-sangat keheranan. Lalu ia berkata pada orang banyak, iman seperti ini, sebesar ini, belum pernah kujumpai di antara orang Israel sekalipun. Ini iman yang sangat hebat. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Maka sembuhlah hambanya. Saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Jadilah padamu, apa saudara? Seperti yang kau percayai. Ini berlaku dua arah saudara. Berlaku untuk yang negatif, juga berlaku untuk yang positif. Ketika saudara percaya, lebih percaya kepada yang negatif, kepada yang jelek, bahwa yang jelek akan menimpa saudara, kecelakaan akan menimpa saudara, malapetaka akan menimpa saudara, sakit penyakit akan menimpa saudara. Saudara lebih percaya pada hal itu daripada percaya pada Allah, kuasa Allah. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu.
Do you understand? Itu iman yang negatif, iman yang terbalik. Mempercayai yang tidak benar, yang tidak. Perbuatan iblis lebih daripada percaya pada Allah. Dan itu membuka celah, memberi celah kepada iblis untuk masuk dan menyerang saudara. Karena itu, buanglah iman yang negatif, iman yang terbalik, yang justru memberi jalan, memberi kesempatan, memberi celah kepada iblis untuk menyerang dan mencelakakan kita. Buang, saudara. Sebaliknya, milikilah iman yang sempurna, iman yang positif, yang percaya 100% pada Allah, yang berserah sepenuhnya pada Allah, dan yang taat sepenuhnya pada Allah. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan diberkati dan hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.